Jangan lawan orang baik. Begitulah kira-kira kata Bambang Pacul yang menggelegar untuk semua internal partai. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini situasi polemik tengah terjadi di Indonesia, terutama di tengah status tersangka Hasto. Tentu saja yang diseret itu Pak Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Pak Joko Widodo. Jokowi memang kerap dibawa-bawa dengan alasan bahwa beliaulah dalang dibalik kekacauan ini. Bahkan Pandana Baban mengatakan bahwa Jokowi lah sang pengacau PDI Perjuangan. Baik, sampai di sini apakah Anda setuju bahwa Jokowi lah pengacau di balik ini semua dan Jokowi mengobrak-abrik PDI Perjuangan? Tapi saya akan membeberkan fakta yang tidak bisa tertolak oleh siapapun, oleh pengamat politik manapun, dan oleh analisis atau filsafat politik manapun. Begini rekan-rekan, Pak Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan. Pak Jokowi itu berkontribusi besar terhadap PDI Perjuangan dengan memberikan kontribusi paling tinggi yakni sebagai calon presiden yang memenangkan pemilu secara berturut-turut. Apakah mudah untuk memenangkan pemilu? Jelas tidak. Tanyakan saja kepada Pak Presiden pada saat ini, Prabowo Subianto. Jatuh bangunnya beliau di dunia politik tanah air, mungkin Anda sudah tahu. Kalah Capres 2 kali, kalah sebagai Cawapres 1 kali. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk memenangkan pemilu. Bahkan sekaliber mantan Jenderal Kopassus pun cukup kesulitan menaklukkan panggung politik tanah air. Namun berbeda dengan warga Solo yang satu ini, yakni bernama Joko Widodo, dicalonkan oleh PDI Perjuangan pada tahun 2014 dan berhasil menang satu putaran, kemudian kembali lagi di 2019-2024 dan berhasil menang. Tentunya ketika kader PDI Perjuangan menjabat sebagai RI1 bisa ditebak berapa banyak kursi kabinet yang diisi oleh partai PDI Perjuangan. Namun ternyata hal tersebut berjalan selama 2 periode dan di akhir masa jabatan Jokowi seolah dicampakkan. Jokowi yang tadinya berkontribusi besar malah mendapatkan sebuah statement-statement yang bersifat merendahkan. Bahkan masih jelas diingatan kita semua saat Megawati mengatakan Pak Jokowi ini kalau bukan karena PDI Perjuangan, aduh kasihan deh. Tentunya ini masih terdengar jelas di telinga kita semua. Lalu kemudian pada saat ini Pak Jokowi telah purna tugas, malah diserang habis-habisan oleh partai PDI Perjuangan, terutama Hasto Kristianto, yang selalu menyeret nama Jokowi ke dalam problem apapun. Padahal jelas Jokowi sudah purna tugas. Masa seseorang yang purna tugas masih dituduh? Ini benar-benar sangat aneh dan mungkin hanya terjadi di Indonesia. Dan dibalik itu semua ada salah satu kader partai PDI Perjuangan yang mengeluarkan statement yang sangat berani. Jangan coba-coba lawan orang jujur, orang baik. Karena Pak Bambang Pacul mengatakan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, Jokowi itu adalah presiden 2 periode yang sangat populer dan dicintai oleh rakyat. Ini bicara puji-memuji, ini ada satu rumus dalam politik kita dan ini dalam falsafah Jawa. Itu ada juga ya, bicara mengenai puji-memuji. Namanya Madukoro. Nah, ada satu hal yang selalu memang dinanti dan disenangi oleh hampir semua orang. Ya, Madukoro itu kita apa butuh beda? Madukoro. Bedanya sama Dolop apa itu, Pak? Ya. Nah, Madukoro. Madukoro dulu. Madukoro itu representasi dari kesatrian Wismanya Arjuna. Arjuna itu namanya Arjuna kan orang di kota tahu, wah Arjuna itu playboy kan gitu. Tidak ada seorang yang menjadi playboy itu orangnya kasar, nggak ada. Playboy itu pasti Madukoro. Madu itu hal yang menyenangkan, koro itu ukoro itu kalimat. Semua kalimatnya yang keluar itu serasa manis dan menyehatkan. Itu Madukoro. Jadi kalau adinda sekalian wanita, yang pertama kali didengarkan apa? Yang wanita itu telinga. Wanita itu telinga. Kata-katanya mesti enak. Gitu loh. Jadi saya bilang, kalau laki-laki lebih baik dikit, lebih tampan dikit dari monyet, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Cewek sehebat apapun bisa kau jatuhkan. Itu.
Harus punya keyakinan itu, tetapi lu mesti punya keunggulan. Keunggulanmu harus kau bangun. Gitu loh. Jadi kalau kau bicara Madukoro, yaitu nomor satu, kata-katanya pasti oke. Lu jangan pernah bicara kasar. Pernahkah engkau dengarkan Bambang Pacul mengeluarkan statement di koran, di TV, statement yang melukai hati orang? Nggak ada. Saya jaga betul. Saya jaga betul. Karena bagi saya, buat adik-adik ini yang muda, yang paling suka mengkritik orang, hati-hati. Karena dunia belahan timur itu di hati. Sekali Anda melukai hatinya, panjang urusannya. Maka hati-hati mengeluarkan kata-kata. Bagaimana Anda memenangkan hati, itu paling utama. How to win the heart, and then how to win the mind. Gimana Anda memenangkan hati, itu langkah satu. Langkah dua, baru memenangkan pikir. Mohon izin, adik-adik dari UI ini utamanya paling senang memenangkan pikir. Jadi kalau melihat kawan diskusinya terkapar dengan argumentasinya, wah, itu orgasme intelektual. Gitu. Kau lihat di wajahnya Pak Rocky Gerung kalau sudah selesai membantai Andri Rosadi. Gitu. Begitu selesai membantai itu betapa cerahnya wajahnya Pak. Terlihat sangat amat happy. Gitu loh. Yang kebantai, mohon izin sakitnya akan panjang. Itu paham ya? Paham. Itu penyakit kawan-kawan yang terlalu banyak baca literatur. Jadi kayak Pak Rocky Gerung itu literaturnya kan luar biasa bos, banyak sekali dan selalu bisa mengutip kata-katanya. Ini dari ini kata-katanya ini pakai bahasanya bahasa asing pula. Percaya kita, wah hebat nih Pak Rocky. Betul, betul. Tetapi ingat baik-baik, jangan melukai. Kalau melukai berat. Pak Rocky juga pernah ini sama Pak Jokowi toh, masih inget toh? Nah. Karena Pak Rocky posing, Pak Jokowi tanpa pattern, langkahnya tanpa pattern. Yang pakai pola itu adalah yang suka baca literatur. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau Pak sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kau rugi. Bukan aku pro Jokowi loh, ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip Pak. Fair. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya. Nah itulah Adidas sekalian.